PKG Merata atau Peningkatan Kualitas Guru melalui Penerapan Manajemen Talenta adalah sebuah program inovatif yang dirancang oleh Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah masih rendahnya kualitas tenaga pendidik, guru, dan rekrutmen guru yang ditugaskan menjadi kepala sekolah di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah sulitnya mengangkat kepala sekolah yang berkualifikasi untuk mengisi posisi di 376 sekolah, yang meliputi TK, SD, dan SMP. Hambatan ini diperparah oleh topografi dan letak geografis sekolah yang berjauhan, akses yang sulit, serta beberapa lokasi yang masih blank spot internet. Melalui program PKG Merata, akan dilakukan pemetaan talenta guru yang potensial untuk diorbitkan menjadi kepala sekolah. Program ini juga mengandalkan kolaborasi antar stakeholders guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Barat secara keseluruhan. Program ini digagas oleh Benedikus Esos, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Milestone 1. Koordinasi dengan mentor. Rapat koordinasi internal yang melibatkan seluruh jajaran staf Disdikbud, termasuk Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, para kepala bidang, kabid, para kepala seksi, pengawas, dan jabatan fungsional lainnya. Rapat ini difokuskan pada pembahasan rancangan aksi perubahan manajemen talenta guru untuk peningkatan kualitas kepemimpinan di sekolah-sekolah. Penetapan SK tim efektif dan pembagian tugas. Milestone 2. Rapat koordinasi dengan kepala sekolah, tim efektif memulai langkah strategis dalam pembuatan manajemen talenta dengan memanfaatkan aplikasi Excel sebagai alat utama. Kegiatan ini diawali dengan identifikasi sumber daya di dalam tim, dengan fokus pada menemukan anggota yang mahir dalam menggunakan Excel. Anggota yang memiliki keahlian ini kemudian bertugas untuk membimbing dan melatih rekan-rekannya yang lain, pengumpulan data guru melalui aplikasi Dapodik, pengumpulan data kinerja guru, identifikasi guru potensi tinggi, dan pengolahan data melalui Excel. Milestone 3. Membuat komitmen bersama dengan multi-stakeholders percepatan pengangkatan kepala sekolah. Dimulai dengan tim mengumpulkan bahan peraturan tentang percepatan pengangkatan kepala sekolah, selanjutnya membuat draft surat edaran, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan bagian hukum serta berkoordinasi dengan stakeholders dalam pembubuhan paraf berjenjang, selanjutnya draft diterima untuk ditandatangani Bupati menjadi surat edaran. Milestone 4. Melaksanakan peningkatan kapasitas guru di lingkar tambang bekerja sama dengan pihak swasta, perusahaan. Kegiatan dimulai dari koordinasi dengan pihak swasta dalam peningkatan kapasitas guru, diskusi dengan kepala sekolah untuk memenuhi kebutuhan spesifik, pembuatan rancangan dan penandatangan kesepakatan dengan pihak swasta. Kegiatan dilanjutkan dengan fasilitasi pelatihan oleh PT. Back. Transformasional. Terus bagaimana lead agility-nya? Nah, itu yang penting saya kira, karena kita harus bermula dari pemimpin. Kalau pemimpinnya itu punya visi, otomatis nanti ke bawahnya itu akan mengikuti. Jadi talent-talent guru yang kita persiapkan ini yang jadi kepala sekolah itu betul-betul talent yang memikirkan bagaimana pendidikan kita ke depan. Koordinasi dan konsultasi dengan Bupati Kutai Barat F, X, Yapan, S, H, M, H, dan penandatanganan surat edaran. Koordinasi dan konsultasi dengan Wakil Bupati Kutai Barat Edianto Arkan, S, E, dan paraf draft surat edaran. Koordinasi dan konsultasi dengan Sekda Kutai Barat Dr. Ayonius. Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala BKPSDM Kutai Barat Yuli Permata Mora. Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Bagian Organisasi Setda Agung Sugara. Koordinasi dan konsultasi dengan Sekretaris BKPSDM Ibu Sri Mulyani Gamas dan Kabid Penilaian Aparatur dan Penghargaan Ibu Nasi Paskadalius. Koordinasi dan konsultasi dengan Irban I Inspektorat yang menangani sumber daya manusia. Pada hari Senin,
tanggal 26 Agustus tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Family Barong Tongkok, dilaksanakan launching dan sosialisasi PKG merata tingkat TK, pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kutai Barat, dan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024, bertempat di Aula Tulur Aji Jangkat ATJ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat melaksanakan acara launching dan sosialisasi peningkatan kualitas guru melalui penerapan manajemen talenta untuk tingkat SD dan SMP. Acara ini dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Robertus Leopold Bandarsyah. Turut hadir dalam acara tersebut seluruh kepala sekolah dan perwakilan guru dari berbagai sekolah dasar dan SMP di Kabupaten Kutai Barat. Yang lebih maju itu Provinsi Jawa Barat. Tapi sektornya itu adalah BKPSD. Maka di awal ketika saya mengambilnya, kita didebat. Kenapa didebat? Karena ranahnya untuk manajemen talenta itu adalah ranah instansi, yaitu di BKPSD. Tetapi saya menjelaskan, karena kita mempunyai kepentingan di sini. Karena saya bilang kita ada 376 sekolah yang negeri dan swasta, termasuk PAUD, TK, sampai di SMP. Itu membutuhkan pemimpin. Pemimpin yang pertama, kalau kita lihat di Permendikbud itu harus jadi guru penggerak, itu secara administrasi. Yang kedua harus PPD. Yang ketiga minimal EQ-nya bernilai baik atau sesuai ekspektasi. Kemudian termasuk golongannya minimal 3B dan C. Itu secara aturan. Tetapi kalau kita sudah mencukupi itu sudah langkah pertama. Semuanya itu langkah pertama kita menjadi pemimpin. Tapi pertanyaannya, di tengah diskusi sekarang ini semuanya serba berubah. Apakah itu cukup? Pertanyaannya. Selalu berubah. Nah, karena selalu berubah artinya pemimpin di sekolah itu harus punya sense untuk selalu adaptif. Nah, maka dari itu setelah kita mendapat talent-talent untuk kepala sekolahnya, nanti kita akan membuat fintech sebelum disiapkan atau dilantik untuk menjadi kepala sekolah. Kenapa seperti itu? Karena sekarang ini dari pusat sudah mengeluarkan aplikasi kepala sekolah. Jadi aplikasi kepala sekolah itu harus dimasukkan talent-talent yang ada, termasuk yang harus sertifikasi, kemudian harus juga jadi guru penggerak. Nah, sehingga kalau kita tidak memasukkan itu, maka nanti pemerintah daerah akan dikenakan sanksi. Nama saya Antonius, Kepala Sekolah SDN 001 Barong Tongkok, dan saya mendukung penuh kegiatan PKG Merata, yang mana kami sebagai kepala sekolah dilibatkan aktif untuk penjaringan guru-guru yang memiliki talenta, dan nantinya kami juga akan bisa memilih suksesi-suksesi yang mana calon-calon pemimpin masa depan. Demikian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yotam. Saya dari TK Negeri 1 Bigung. Saat ini kami sedang mengikuti kegiatan launching PKG Merata di Kabupaten Kutai Barat. Adapun kegiatan ini sangat bermanfaat buat mengembangkan potensi, pengembangan talenta kepemimpinan bagi para guru kepala sekolah yang berpotensi. Dia bisa mengembangkan talenta mereka dalam bidang pendidikan, khususnya buat pusat kegiatan gugus PAUD di PKG di tiap-tiap kecamatan. Kesempatan ini kami sangat terima kasih atas inisiasi dan nilai itu muncul di bulan April. Nah, kemudian di bulan Juni itu juga akan muncul nilai Bapak Ibu, yaitu hasil akumulasi dari penilaian itu. Nah, ini mungkin yang ada di sekolah yang bisa kami sampaikan terkait dengan kinerja ini, Pak Sekretaris Inspektorat, Pak
tujuan ini harus tercapai di Rapat Pendidikan. Dan saya sendiri sekarang sama Pak Kadis di kelas tim 2 atau PKN, dan saya sekarang di kelas tim 3 itu PKA namanya. Jadi kita punya program. Program saya adalah PKG Merata sesuai dengan tupoksi Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan. Jadi PKG Merata itu peningkatan kualitas guru melalui penerapan manajemen talenta. Karena memang Hari ini adalah penguatan stakeholder. Stakeholder itu siapa? Karena membangun pendidikan itu tidak cukup 1-2 orang. Semua kita harus bergerak. Hari ini di transisi PAUD itu penguatan perubahan. Karena untuk melawan perubahan itu Demikian pemaparan aksi perubahan peningkatan kualitas guru melalui manajemen talenta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. yang lebih baik.